Potensi Syariah, salam kompeten. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Islamic Entrepreneurship. Saya Indra Musri Permana dan sebelah kanan saya Ica Monika, Rani Marlina, dan sebelah kiri saya Zilani Tanta Arsika, Dela Alia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Indra Musri Permana dari kelompok 7 Islamic Entrepreneurship. Baiklah, di sini saya bersama seorang entrepreneur muda yang sedang merintis usahanya dari kecil hingga sekarang ini. Untuk sebelumnya, boleh tanya namanya siapa, Mbak? Baik, nama saya Risela Rahayu, saya berasal dari Merangin. Berasal dari Merangin ya, Mbak? Iya, benar sekali. Saya boleh bertanya nggak, Mbak? Boleh, tanya silakan. Untuk merintis dari kecil sampai sekarang ini, Mbak, usaha yang Mbak lakukan Iya, benar. itu prosesnya sudah berapa lama? Kalau dari 0 sampai sekarang, itu saya membutuhkan waktu 2-3 tahun dan saat ini saya masih dalam proses merintis. Baiklah, 2 sampai 3 tahun. 3 tahun. Itu cukup lama ya, Mbak? Lumayan Itu panjang. pun sedang merintis berarti Iya, ya. benar. Baiklah. Untuk sebelumnya, Mbak sudah mempunyai surat izin usaha perdagangan nggak? Atau disebut SIUP itu? Apa itu SIUP? Ya itu, SIUP itu adalah surat izin usaha perdagangan. Jadi sebelum Mbak mempunyai usaha perdagangan tersebut, Mbak harus mempunyai surat izin tersebut. Oke, kalau seperti itu bagaimana caranya agar saya memiliki surat tersebut? Untuk memiliki surat tersebut, Mbak harus mengikuti proses langkah-langkah yang harus Mbak ketahui. Jadi, mari kita lihat berikut ini. Cara membuat surat izin usaha ternyata tidak seribet yang dipikirkan oleh banyak orang. Asalkan sudah menyiapkan segala dokumen administrasinya, kamu sudah siap membuat SIUP atau disebut surat izin usaha perdagangan. Berikut adalah langkah-langkah panduan untuk membuat surat izin usaha perdagangan. Langkah awal, langkah pertama, ambil formulir pendaftaran. Jadi, pemilik usaha bisa langsung saja mendatangi kantor dinas perdagangan atau kantor pelayanan perizinan setempat untuk mengambil formulir pendaftaran SIUP. Jika pemilik usaha berhalangan hadir, maka kamu bisa menyuruh orang yang telah diberikan surat kuasa. Cukup lampirkan surat kuasa yang sudah dilengkapi dengan materai cukup yang telah ditandatangani. Oke, langkah yang kedua, isi dan tanda tangani formulir pendaftaran. Jadi, setelah mendapatkan formulir pendaftaran, langsung saja isi dengan informasi yang lengkap dan benar. Jangan lupa untuk menandatangani formulir tersebut di atas materai 6000. Formulir pendaftaran ini hanya dapat ditandatangani oleh pemilik atau direktur utama atau penanggung jawab perusahaan. Setelah semuanya dilakukan, selanjutnya fotokopi formulir tersebut sebanyak 2 lembar dan gabungkan bersama syarat administrasi yang telah disiapkan. Lampirkan juga surat bermaterai khusus jika kamu menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengurus pembuatan SIUP untuk perusahaan. Langkah yang ketiga, bayar biaya pembuatan SIUP. Selanjutnya, kamu tinggal melakukan pembayaran biaya pembuatan SIUP. Untuk biaya dan tempat pembayarannya sendiri, setiap kota atau kabupaten memiliki aturan masing-masing yang telah diatur oleh peraturan daerah setiap wilayah. Langkah yang keempat, SIUP. Jadi, setelah mengikuti semua cara membuat SIUP di atas, kamu tinggal menunggu hingga surat izin selesai dibuat. Biasanya surat izin ini bisa diterima kurang lebih 2 minggu dari waktu permohonan. Setelah SIUP selesai dibuat, petugas kantor dinas perdagangan akan memberitahukan bahwa SIUP perusahaan sudah selesai dan siap diambil di tempat kamu mengurusnya. Ini adalah salah satu contoh SIUP yang sudah jadi dibuat. Jadi, ada juga pelaku usaha yang dibebaskan dari kepemilikan SIUP.
meskipun surat izin diwajibkan untuk segala jenis usaha, terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak mesti mengurus surat yang satu ini. Menurut peraturan tersebut, SIUP tidak perlu dimiliki oleh yang pertama, kantor cabang perusahaan atau kantor perwakilan perusahaan. Yang kedua, perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan yang diurus di jalan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga atau kerabat terdekat. Dan yang ketiga, itu pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan, ataupun pedagang kaki lima. Yap, itulah cara membuat SIUP yang harus diketahui oleh kamu yang ingin membangun sebuah bisnis. Bagaimana? Sekarang kamu sudah tidak perlu khawatir lagi kan? Jika bisnis yang ditekuni tidak legal karena tidak memiliki izin. Baiklah, apakah Mbak sudah jelas apa yang saya jelaskan tadi? Alhamdulillah saya sudah paham. Baiklah, setelah dari penjelasan yang Mas jelasin tadi, saya akan mengikuti prosedur tersebut dan melakukan pendaftaran usaha saya agar usaha saya menjadi usaha yang legal. Terima kasih banyak ya Mas. Siap, terima kasih ya Mbak. Oke, terima kasih ya Mbak sudah meluangkan waktu dengan saya untuk berbincang-bincang waktu yang Mbak sempatkan. Iya, sama-sama. Sebelumnya saya minta maaf jikalau ada kata yang kurang berkenan buat Mbak. Maaf ya Mbak. Iya, tidak masalah. Terima kasih. Oke guys, itu adalah salah satu langkah-langkah juga untuk pembuatan SIUP yang sudah kami jelaskan tadi. Oke, saya Indra Muslim Permana, perwakilan atau dari kelompok 7 Islamic Entrepreneurship. Mohon undur diri, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah, wa ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.